الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعضه تفرقا معصوما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Setelah kita memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya dan para sahabat beliau sekalian, mari yang kami muliakan terutama sekali kepada guru-guru bersama Habib Mukshi beserta seluruh pengurusnya yang insyaAllah Allah muliakan. Juga yang mulia kepada kore-kore Kabupaten Bandung dan Mukshi Kabupaten Bandung, kaum muslimin, para hamba Allah sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita terjalani mungkin dan dunia Dinteban Bandung lehernya tidak lepas daripada ujiannya Allah. Mandung kedanyo akan diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Apakah itu ujian kelaparan, kemiskinan, kematian, ketakutan dan berbagai macam ujian yang lain. Yang pada hakikatnya Allah menunjukkan kedanyo Bandung. Ketika beri ujian oleh Allah, sejauh mana iman kedanyo? Apabila ditanya ketika diuji oleh Allah, termasukkah orang-orang yang sabar di atas menghadapi ujiannya Allah, ataukah beliau menjadi urung-urung yang mengeluh di dalam menghadapi ujiannya Allah? Jangankan ditanya selaku umat Muhammad, para nabi dan rasul pun pernah diuji oleh Allah dengan pula berbagai macam ujian. Maka apabila dia bertanya dating sabar di hati ujiannya Allah, tentunya Bandung akan mendapat pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam waktu yang singkatnya, ulun tuan ingin membahas 3 ujian saja. Yang pertama, ujian harta. Di mana dalam hadis Nabi bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah." Bahwa sesungguhnya setiap umat akan diuji oleh Allah dengan berupa ujian. Wa fitnatu ummatiyal mal. Bermula ujian bagi umatku itulah harta. Pajan hartanya menjadi ujian bagi kita ketika menjadi hambatan kita untuk berbuat ibadah dan kebaikan kepada Allah. Segala lebih harta oleh Allah kadang-kadang kita cukup 3 pada ibadah. Segala kelebihan dari Allah kadang-kadang dia cukup 3 pada bubut kebaikan. Hantar pernah kita lewati, hantar pernah kita lalu. Semayang jamaah di Bombok hotel tempat kita saja. Nah, kebuka pengajian ilmu agama Pak Masjid, Pak Dayah saja. Tetapi ketika kelebihan dari Allah sebagai titipan sementara kita kembali sibuk dengan harta. Sehingga ibadah demi ibadah, kebaikan demi kebaikan tak terlewati. Maka ketahuilah harta tersebut merupakan ujian bagi kita. Apabila ketika harta yang mudah taat kepada Allah, dengan demi harta Allah kita yang mudah ibadah dan kebaikan kepada Allah, maka harta tersebut merupakan nikmat bagi kita. Maka berbahagialah bagi kita yang lebih harta dari Allah nak ekspektasi sebagai ladang ibadah dan kebaikan yang akan kita yang panen di akhirat kelak apabila harta tersebut datang pergunakan pada tempat yang Allah ridha. Apalagi dengan harta yang Allah beri datang bangun rumah Allah. Man bana masajida lillah, so yang timbang rumah Allah dalam dunia ni. Banallahu ta'ala mislahu fil jannah. Allah akan membangun makhluk ada istana dengan dalam syurga Allah. Fakir miskin, anak yatim yang ada kampung budaya yang lebih kaya ada Allah, maka dapat tu
Karena dalam harta gunanya ada hak fakir miskin. Dalam harta gunanya ada hak anak yatim. Man la yarham la yarham. Allah hanya sayang bagi urung-urung yang hantim menyayangi sesama hambanya. Ingat harta yang Allah beri kepada gunanya yang merupakan titipan sebentar. Hidupnya gunanya boleh beralasan demi beralasan. Ketika panitia masjid belajar sumbangan baju gunanya tak beri alasan gunanya hantabi. Dayah-dayah yang nak kampung dunia membutuhkan dana bantuan untuk buka musalla, kita minta alasan dunia hantabi. Tapi ingat di hadapan Allah yaumil kiamat, nyan bantu akan dapat tanggung jawab semua. Semakin berharga, semakin sulit dapat tanggung jawab di hadapan Allah. Maka hanya satu golongan tengok yang mudah dalam mempersoalkan tanggung jawaban harta di hadapan Allah. Golongan tersebut itulah golongan yang ketika dalam dunia ketika harta bak yang halim, kemudian dipergunakan pada tempat yang diridai Allah. Celakalah bagi beliau yang dalam harta pada tempat yang dimurkai Allah, kemudian beliau pergunakan pada tempat yang dimurkai Allah. Penyebab beliau kadang-kadang pada musyrikah bagi beliau yang lebih harta oleh Allah karena hanya ngebalah di dunia. Seandainya hartanya dibalas di dunia juga musyrikah mungkin berlomba-lomba beliau pada musyrikah. Sipluh ribai dan musyrikah pada jalan Allah langsung dibalas kertu ribai. So yang hantim musyrikah dan yang lupa. Tapi karena persoalan dibalas semua di negara akhirat, nyokuh beliau yang membuat kikir sehingga dia beri berat pada pemilik harta tersebut. Apalagi dia tertipu dengan tipuan godaan syaitan. Pakai miliaran dari diwasi harta nak buka rumah untuk tablau toko, untuk legitannya tablau perlengkapan kenderaan yang mewah karena dia tablau langsung tu tak di Kumada, dia tablau Honda langsung nak motor, dia tablau Honda langsung nak Honda. Tapi pada sedekahnya persoalan di akhirat, dia pun membutuhkan iman yang kuat sehingga dia katanya walau dunia ada sedekah dilul mu'minina yaumal qiyamah sedekah tersebut akan menjadi naungan tinggal yaumil qiyamah kelak. Maka baik terbayang dunia ketika dalam sedekah pada jalan Allah harta dunia akan habis, udip dunia akan kasih. Di masa Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam yang kasar yang bertanya dulu nasabah keluarga yang cukup kasih Hawa berkaya beliau berdoa kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa berdoa kepada Allah semoga berkubi kaya ditun mendem ketika kagubi kaya ya Allah ditun berkun lepun muhtanya kagubi kaya ya Allah ditun beliau pada sedekah karena kalau mendengar tun mampu dalam sedekah beliau akan buat kasih lagi semula. Ternyata kaki tun lebih hamba Allah tersebut umat Nabi Musa walau kasih mendem kaya. Hirun Nabi Musa ditanya Allah ya Allah pakon hamba roh walau kasih pada hari tempo itu bu jauh lina Allah pak Nabi Musa wahai Musa malelun apabila hamba lun berkasih dari keadaan semula. Pakon ya Allah karena hamba lun bila kaya dari sabuk pintu tetapi betul gaya dari 7 pintu. Maha suci ya Allah diadu keagungan dan kemuliaan. Dari cerita tersebut menjadi inspirasi motivasi bagi kita yang lebih harta oleh Allah untuk diketanya tak infakkan pada jalan Allah. Padu-padu pulau yang kau ikut beliau padu melewati yang namanya ibadah kurban. Apabila hanya mampu waktunya dan lagi punya umur banyak akan tak kurban waktu yang akan datang. Di mana kurban tersebut menjadi kendaraan kita yang sehingga kita akhirat. Mulai dari sekarang kita persiapkan keinginan kita yang untuk berhidang sedekah, berhidang kurban waktu yang akan datang. Hidupnya untuk kendaraan apalagi di akhirat. Kendaraan di akhirat itulah kurban yang kita persiapkan. Maka hanya guna kita sombong dengan harta yang Allah berikan. Hanya arti kita dapat harta buat nama sedekah. Karena harta tersebut tidak bisa membantu beliau untuk naik di alam barzakh.
Hanya harta yang dah demah kelola, yang dah demah pergunakan, yang dah infak bak jalan Allah, yang dah bersedekah bak tempat yang direda oleh Allah, yang dah wakaf bak jalan yang direda oleh Allah. Nyoku yang akan membantu beliau komunikasi dengan di alam barzakh. Purbo toko yang kadang rumah dua tingkat ketika meninggal kedai yang mandung tinggal hidupnya. Hanya harta yang beliau sedekah, itulah tabungan beliau tengok bina doa akhirat. Maka bertunda-tunda bagi kita yang lebih harta ya Allah. Walau sedikit sekalipun mari kita istiqamah untuk menginfakkan harta tersebut. Kadang-kadang itu merupakan harta yang terakhir kita infakkan, kita sedekahkan ataupun kita wakafkan di jalan Allah. Kadang-kadang waktu yang akan datang beliau hanya dengan bersedekah karena kematian sangatlah jauh. Adapun yang kedua, ujian yang Allah berikan yaitu ujian jabatan. Kapan jabatan itu menjadi ujian bagi kita ketika menjabatannya kita mudah mahjub dengan Allah. Segala jabatan kita mahjubkan pada ibadah, kebaikan kami dah puput tetapi diut dari jabatan ya Allah kita kami dengan Allah. Dengan jabatan kita kami sombong, bahkan kadang-kadang kita rakus terhadap jabatan. Hingga dalam hadis Nabi bersabda, innakum satahrisuna 'alal imarah, bahwa sesungguhnya mereka yaitu kedanya umat sangat berambisi dengan jabatan. Karena satu boleh dua, karena dua boleh. Tapi ketika beri jabatan sebagai titipan sementara, kan sampai-sampai jabatannya bab kedanya ada masa kedanya berpisah dengan jabatan. Hantatem bangun agama Allah menjabatan yang Allah beri. Hantatem dalam kemaksiatan padahal tanya punya kekuasaan datang kemaksiatan tersebut. Hantatem hukum dengan hukum Allah. Maka ketahuilah jabatan tersebut nadamatan yaumil qiyamah menjadi penyesalan hingga yaumil qiyamah kelak. Ditanya yang hadir bahawa yang terakui ataupun tidak, kita semua pemimpin. Minimal kita pemimpin keluarga. Seorang yang kita itulah anak kita dan istri kita. Apabila rumah kita dan anak kita hantatim bimbing bak jalan yang diridai oleh Allah. Ilmu agama hantatim kepada keluarga kita dengan yaumil kiamah. Kadang-kadang kita yang jimun ibadah, jimun pada puput kebaikan. Dengan ibadah dan kebaikan membuat Allah riba hingga kemudian dalam syurga Allah, tapi diprotek oleh keluarga. Ya Allah, pakan suami lu sudah mau dalam syurga. Ya Allah, pakan ayah lu sudah mau dalam syurga, sedangkan kamu sudah mau dalam neraka. Bahwa dia yang dijauh oleh Allah karena suami gada dan ayah gada jemun ibadah, puput kebaikan dan dunia. Ya Allah, menutupu ya Allah pada dunia kamu hadapi puput ibadah dan kebaikan. Kamu hanya engkau berbuat kemaksiatan, badan yang kamu silahkan hanya engkau satu. Pengajian hanya ikuti, ibadah hanya maka hingga kamu beribadah dan kebaikan kepada Allah, maka jatah dia sudah mengelam syurga, Allah sudah mengelam neraka. Alhamdulillah. Sebenarnya bagi kita yang pemimpin, hak memberi ilmu agama itu wajib. Wajib berdoa bertanya anak yang tentang ilmu tauhid supaya mereka mengenal Allah dengan sifat-sifatnya Allah. Wajib bagi kita yang pemimpin keluarga tak berdoa anak itu tentang silsilah keturunan Nabi. Tak berdoa anak itu tentang ilmu tasawuf. Tak berdoa anak tentang ilmu hukum. Hukum semayang yang membatalkan salat, yang makruh dalam semayang wajib berdoa. Begini kita yang hanya mampu, maka kita yang dalam mohon buat kure-kure kita yang dalam kampung untuk kain kubur keluarga kita supaya kita yang sehingga beresiko di hadapan Allah. Al-yawma nahtimu ala afwahihim, bahwa tempoh kiamat bapak kita yang kunci dan Allah hanya berhaba.
wa tukallimuna aydihim, dua jarahnya yang sudah haba, wa tashhadu arjuluhum, dua kakinya yang insaksi, bima kanu yaksibun, diaduku yang tak usaha dalam dunia ini. Ini menjadi pelajaran berharga bagi kita yang pemimpin dan keluarga. Bahkan dalam Al-Quran Allah berfirman surah At-Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Kibancara dengan jaga diri kita ini, kibancara dengan jaga keluarga kita daripada api neraka, tentu modal utamanya adalah bentengi dengan ilmu agama. Pakai orang yang berani berbuat maksiat kepada Allah, karena kita ini hanya terdiri Allah dengan sebenarnya. Seandainya terdebu bahwasanya Allah selalu mengawasi kita yang urang malam, dan dia hanya wadah untuk dirinya berbuat maksiat kepada Allah dalam cukur yang hitam, bak batai yang hitam, dengan tidur yang hitam. Mata beliau hancur tak kala, tapi Allah Maha melihat dengan sifat basahnya. Hanya wadah dirinya untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah. Tetapi kadang-kadang dia bertanya lebih ia kepada keluarga daripada yang namanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang dia bertanya lebih turut keinginan keluarga dia walau terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan ketimbang bertanya sehingga resiko di akhirat kelak. Ingat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan yang maklum pemimpin, iaitu pemimpin keluarga. Setiap pemimpin akan Allah dan tanggung jawab sehingga dia di kiamat kelak. Apa yang kita pimpin? Yang betul beri kesempatan dari Allah bagi kita, ajaklah keluarga kita untuk senantiasa berbuat ibadah dan kebaikan kepada Allah. Begitu pula bagi kita yang pemimpin punya rakyat. Jadilah kita pemimpin yang adil, pemimpin yang setia kepada rakyatnya, sehingga ketika kita hanya di jabatan posisi tersebut ataupun kata wabah Allah, maka yakinkanlah nama kita akan dikenang sepanjang masa. Pakon Sultan Iskandar dan Dahmurah yang terkenang namanya karena beliau merupakan pemimpin yang sangat adil kepada rakyatnya, pemimpin yang sangat setia kepada ulamanya, kiban yang tuyul tetap berkumpul, gadah alim mupajrat, gadah hukum adat dan bohong. Itulah kedua daripada Sultan Iskandar Muda, sehingga rakyatnya sangat mengimpiankan, mendambakan pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang setia kepada rakyatnya. Apabila kita menjadi pemimpin yang adil, tentu akhirat kelak merupakan kedanya golongan yang akan mendapat naungan daripada Allah. Di antara 7 golongan yang mendapat naungan sehingga yaumil kiamat, salah satunya itulah pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang mau menjalankan hukumnya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang terakhir dalam wadah yang singkatnya, ujian yang diuji bagi kita oleh Allah, yaitu ujian wanita. Dalam hadis pula Nabi bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan adhara, aku tidak meninggalkan, kata Rasulullah, sesudahku fitnah yang lebih berbahaya, ala rijali minan nisa'i, yaitu kaum laki-laki daripada perempuan. Kapan perempuan tersebut menjadi fitnah bagi kita laki-laki? Ketika menjadi hambatan bagi kita untuk berbuat ibadah dan kebaikan kepada Allah. Maka sebaik-baik wanita, itulah wanita salehah yang selalu mengajak diri kita untuk selalu berbuat ibadah dan kebaikan, yang merupakan wanita salehah itu pasangan hidup yang selalu kita impiankan dan kita dambakan sepanjang masa. Maka untuk selamat dari heboh ujian tersebut dalam wadah yang singkatnya, maka modal utamanya adalah iman yang kuat dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala larangannya sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah barangkali yang dapat saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan menjadi renungan, pelajaran serta ilmu tambahan bagi kita bersama. Terima kasih atas segala perhatian.
Mohon maaf dan segala kesilapan, kejanggalan dan serba kekurangan lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Sadaqallahul azim. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.